Coba baca. Oke, dan juga Yohanes pasal 3 ya kayak Iya, yang dibaca. ke-16. Baca coba satu-satu. Iya. Oke, Yohanes pasal 3 yang ke-16, karena itu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Oke. Sebagai apa di situ? Sebagai apa di situ? Sebagai apa di situ? Sebagai Tuhan atau sebagai anak? Jaka sembung Yaitu kata jaka ya, sembung main golok. Gak nyambung. Gini deh Bang, tunggu ya. Tunggu ya, coba gini. Kalau sebagai utusan, ayatnya jelas. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Kalau ingin hidup yang kekal, mengakui Yesus sebagai utusan, lo Anda pakai karena begitu besar kasih sayang Allah sehingga dia mengurniakan anaknya. Bukan Tuhan di situ anak. Kalau anak bukan cuma Yesus, orang Seriwil disebut anak Allah, Keluaran 4:22, Salomo disebut anakku, 2 Samuel 7 ayat 8, orang bawa damai disebut anak Allah, Matius 5 ayat 9, orang dibimbing roh Allah disebut anak Allah, Roman 8:14. Jadi di situ kan sebagai anak. Yang saya tanya sebagai Tuhan, mana? Kalau sebagai anak bukan hanya Yesus, banyak dalilnya. Anak Allah itu. Yang saya tanya sebagai Tuhan ada nggak? Silakan. Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan aku. Silakan. ya tadi saya sudah katakan tadi itu berdasarkan dari ayat-ayat tadi itu. Ya, sebagai Tuhan yang disebut dengan atau Kyrios, dan Roma pasal 8 ayat 9 juga tadi saya sudah utarakan ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah menurut Paulus ya. Itu menurut Paulus ya. Oke, itu kan menurut Paulus. Iya. Itu kan menurut Paulus. Kalau menurut Yesus Ya, siapa itu Tuhan langit dan bumi? Oke, menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Bagaimana? Kalau menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Oke, baik. Kalau menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Itu maksudnya? Iya, siapa? Tuhan langit dan bumi. Siapa? Oke, dalam Matius 11 ya, dengar dulu. Aku bersyukur kepadamu, iya Bapak. Aku Tuhan dan itu Matius 11 ayat yang ke-25. Berarti siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan menurut Yesus berarti? Ya. Itu dalam dengan naturnya sebagai manusia. Ya saya nanya, berarti siapa menurut Yesus Tuhan langit dan bumi? Siapa? Menurut Yesus Kristus dalam naturnya sebagai manusia itu dengan Tuhan dan juga pribadinya juga dia itu adalah Jangan Tuhan. jangan muter-muter. Menurut Yesus siapa Tuhan langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi menurut Yesus ya. Yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di mana datanya? Juga. Di mana datanya? Aku bersyukur kepada Tuhan 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Di mana? Yesus mengatakan kayak gitu. Baca dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Makanya dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Isa. Udah jelas. Saya nanya dulu, coba sana. Dengar dulu. Ya, silakan. Dengar dulu. Jadi begini, yang Bapak sampaikan itu dengan perkataannya itu Yesus itu adalah Bapa, adalah Tuhan dan langit itu merujuk kepada naturnya itu sebagai manusia. Tetapi berarti pertanyaannya. Dengar dulu. Jadi makanya begini, Bapak harus bedakan dengan naturun Yesus itu sebagai manusia dengan menggunakan perkataan-perkataan itu. Dia adalah Allah dan dia itu adalah manusia dalam satu pribadi. Nah, keallahannya itu tidak akan terpisah dengan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menjelaskan tentang bagaimana tiga pribadi. Jangan panjang-panjang. Ya, jangan panjang-panjang. Coba saya nanya, Tuhan itu ada berapa? Jangan muter-muter. Tuhan itu ada berapa? Itu satu. Oke. Tuhan itu satu. Nah udah, Tuhan itu satu. Siapa? Oke, Tuhan itu satu. Ya. Yesus atau Bapa? Ya. Menurut Yesus. Apa? Tuhan itu satu. Bagaimana? Tuhan itu kan satu. Menurut Yesus siapa satu itu? Bapa atau Yesus? Tiga-tiganya lah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti ada tiga. Berarti Tuhan ada tiga. Tuhan. Satu Tuhan. Berarti Tuhan ada tiga. Apa tuh? Enggak. 1 Yohanes 5 yang ke-7. Ya, sekarang ini Bapak Firman Roh Kudus. Oke. Dengar dulu. Makanya dengar dulu, bisa jelaskan. Dengar dulu. Ya, 1 Yohanes 5 yang ke-7. Bapak jangan suka untuk dengan bertanya. Bapak enggak ditanya tapi Bapak enggak mengerti tentang naturnya itu sebagai manusia. Ada berapa? Sebagai manusia. Makanya 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 udah dijelaskan bahwa tentang mengenai ada tiga kesaksian di sorga, itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Menjelaskan bahwa itu adalah Allah dan juga itu adalah Tuhan, itu dikonfirmasi dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan saya nanya. Jadi begini, Bapak, tiga pribadi adalah satu.
Oke. Makanya jelas Oke, nggak? udah. Jangan nyerocos. Sekarang ada nggak dalilnya? Dengan Sriwil Tuhan itu 3 pribadi. Di mana datanya? Pakai data. Karena yang saya tahu Tuhan itu satu Allah doang kata Yesus. Silakan. Makanya kalau dengan melihat dengan berdasarkan dengan kata Bapak dengan secara eksplisit, ini data yang sudah memberikan prinsip dengan menggunakan dengan pernyataan Jangan dari Bapak panjang-panjang. pribadi. Jangan Matius panjang-panjang. 28 ayat Nggak usah 11 dan juga 1 muter-muter. Yohanes pasal 5 ayat usah yang ke-7. muter-muter. Bukan muter-muter, Bapak nggak paham. Oke, sekarang gini, saya nanya. Yang Tuhan Ayat Bapa atau Yesus? Baca Coba dulu, jangan Pak, muter-muter. Ulangan 6 ayat 4. Baca dulu ulangan 6 ayat 4. Tuhan atau Bapa yang mana yang kamu? Yang Tuhan Yesus atau Bapa yang mana? Ulangan 6 ayat 4. Baca dulu, Pak. Ulangan 6 ayat 4. Baca Saya dulu, dan Pak. nanya itu yang saya tanya Tuhan itu satu yang mana? Ulangan Yesus 6 atau ayat Bapa? 4. Bapak butuh dalil kan? Bapak butuh dalil kan? Ulangan 6 ayat 4, Pak. Oke, sekarang Baca, Pak. menurut ulangan Tuhan itu ada berapa? Menurut ulangan itu Tuhan itu adalah satu, yaitu Esa. Satu. Siapa itu namanya? Siapa satu itu? Siapa satu itu? Satu itu, ya, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di mana datanya? Di mana datanya? Jangan kemana-mana. Di mana dalam ulangan Tuhan itu satu, Bapa, Anak, Roh Kudus? Di mana datanya? Silakan. Secara eksplisit dan juga prinsip menjelaskan dalam ulangan 6 ayat 4. Oke, itu dikonfirmasi dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Di mana datanya dalam perjanjian lama, perjanjian baru Tuhan itu 3? Silakan. Jangan mute dong. Di mana Yesus mengatakan dengarlah Sriwil Tuhan itu anak, Roh Kudus dan Bapa? Di mana? Begini, Pak. Bapak kan nggak paham dari konteks dengan berdasarkan dengan pertanyaan dari Bapak. Makanya kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 5 yang ke-7 itu udah jelas. Bisa nggak dibantah dari ayat itu? Ada berapa Tuhan berarti? Sama 1 Yohanes 5 yang ke-7. Tuhan itu satu. Ya. Bapak Makanya itu dikonfirmasi dari ulangan 6 ayat sampai 4. Bapa atau Yesus? Tiga-tiganya aku bilang Bapa, Yesus Berarti dan ada juga Roh 3. Kudus adalah Tuhan. Berarti Tuhan ada 3. Bukan 3 Tuhan tapi satu. Bukan Loh, 3 kalau Tuhan satu, tapi satu. kalau satu yang mana? Yesus Sama tanya atau Bapa? dulu, sama tanya. Yaitu tiga-tiganya Bapa, Anak dan Berarti juga ada Roh Kudus. Saya sudah kasih tahu. berarti ada Bapak 3. firman, dengar 1 Yohanes 5 Gini, ayat. tunggu. Coba nanya ke Yesus ini, jawaban Yesus. Yesus, tunggu. Bisa nggak kamu tidak memutar-mutar seperti Yesus? Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada berapa, Sus? Ada 1, Markus 12:9. Jadi kalau ingin kekal gimana, Sus? Mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jelas dah muter-muter Yesus, gak jelas. Kamu muter-muter. Coba tanya Tuhan itu ada berapa? Ya. Oh, muter-muter. Kalau Yesus enak jawabannya. Enggak muter-muter. Enggak, saya enggak muter-muter. Oke, tunggu. Jangan dipotong ya, gini. Coba kalau kamu tidak muter-muter, bisa nggak kamu seperti Yesus? Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada berapa, Sus? Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada Anak, Roh Kudus, gak ada. Mengenal engkau satu-satunya Allah, bahkan hukum yang utama, dengarlah Sriwil Tuhan Allah kita. Tuhan itu satu. Nah, sekarang Tuhannya Kristen sama nggak seperti Yesus? Silakan. Oh, muter-muter. Ayo, muter-muter. Muter-muter. Enggak, saya enggak bertanya, enggak muter-muter. Iya kan? Ya, silakan. Iya, saya enggak muter-muter. Nah, jadi begini ya, kalau kita lihat ya, Bapak adalah Allah, ya kan? Makanya tadi kan saya sudah sampaikan Yohanes 1 ayat 1 dan juga Yohanes pasal 20 ayat 28. Yesus adalah anak Allah yang turut memiliki kealahan. Roh Kudus juga ilahi. Jadi orang Kristen tidak percaya kepada Allah yang berbeda dari Allah yang disembah Yesus. Mereka yang percaya kepada Allah sama, tetapi memahami bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus bersama-sama adalah satu Allah. Sementara Islam menolak pemahaman tersebut dan memandang Allah itu sebagai satu pribadi tanpa anak dan juga tanpa Roh Kudus. Perbedaan utamanya ada pada siapa Yesus, nah bukan pada klaim bahwa hanya ada satu Allah. Jadi begini, kalau kita lihat Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Makanya arti Esa di sini menjelaskan tentang mana kesatuan atau di unity. Jadi lebih dari satu pribadi. Nggak usah muter-muter, Bang. Anda terlalu muter. Gini deh, kalau Islam ini seperti itu aja. Gini, tuh dengerin. Gini loh debat yang baik. Coba saya jawab tentang Tuhan menurut perjanjian lama, perjanjian baru Al-Quran. Sama. Tuhan itu Allah yang Esa. Perjanjian lama ulangan 6 ayat 4. Perjanjian baru Markus 12:29. Al-Quran Al-Ikhlas ayat 1. Yang tidak bisa dilihat Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun Tuhan itu Keluaran 9
Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Jadi menurut Musa, Nabi Muhammad dan Yesus, Tuhan itu Allah yang esa, yang tidak bisa dilihat, yang tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus. Sama, Allah yang esa, yang tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Nah sekarang, Tuhannya Kristen siapa? Kalau saya dengan Yesus sama. Silakan. Muter-muter silakan. Muter-muter. Karena Bapak itu potong-potong saya. Jangan potong-potong saya dong. Ya, silakan. Saya bicara dulu. Jangan potong dulu. Jadi Tuhan orang Kristen itu adalah Allah yang disembah, itu Yesus, yaitu Allah yang Esa. Makanya Alkitab juga menyatakan dalam Ulangan 6 ayat 4 dan juga Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Menjelaskan tentang isi itu menjelaskan tentang unity, menjelaskan tentang kesatuan, lebih dari satu pribadi dalam satu hakikat atau satu esensi atau satu substansi. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, Yesus menyebut Bapa sebagai salah-satunya Allah yang benar. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5, karena Allah itu Esa. Mengenai Allah yang tidak kelihatan dalam Yohanes pasal 5 ayat 31 dan juga 1 Timotius 1 ayat yang ke-17 dan Keluaran 33 ayat yang ke-20. Memang Ini lagi menjelaskan atau lagi baca skripsi sih? Namun Kristen juga menerima kesaksian Alkitab bahwa dalam Yohanes 1 ayat ke-18 anak tunggal menyatakan Bapa kepada manusia. Kolose 1 ayat yang ke-15, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi menurut Kristen, Tuhan orang Kristen itu bukan berbeda dari Tuhan yang Musa. Oke, udah. Berarti Tuhannya Kristen beda dengan Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, Matius 11:25, yang satu Markus 12:29, yang tidak bisa dilihat Yohanes 5:37. Itu Tuhannya Kristus, Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Kristen, Tuhannya tiga bisa kelihatan. Itu kan? Jangan dipotong dulu. Iya. Itu naturnya itu Yesus itu sebagai Coba manusia. saya nanya. Gini aja. Kalau Tuhannya Yesus Allah doang, tidak ada yang lain, satu-satunya. Coba enggak gini. Coba gini. Tunggu, dengar. Kalau Tuhannya Yesus cuma satu, Allah doang. Mengenal satu-satunya Allah, udah kata Yesus. Nah, kalau Kristen mengenal Tuhan itu Allah doang atau ada lagi? Udah kan? Saya tanya dulu, apakah Tuhan itu Maha Esa atau tidak? Kenapa? Jelaskan. Kenapa? Apakah Tuhan itu Maha Esa atau tidak? Apa definisi Maha Kuasa? Oke. Tuhan itu maha kuasa. Kalau dalam Al-Quran Ali Imran 189, walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Yesus karena bukan Tuhan, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan harus kuasa. Yesus gak bisa apa-apa. Bahkan Yesus minta mujizat kepada Tuhannya. Yohanes 11:44, mantap. Silakan. Apa lagi? Oke, baik. Itu kamu memberikan. Nah, bahwa Yesus itu betul-betul itu maha kuasa. Dia itu adalah Tuhan. Karena kenapa dia memiliki naturnya itu sebagai manusia dan itu ada saksinya. Buktinya itu jelas dan juga saksi. Jangan banyak omong. Silakan jangan banyak omong, pakai data. Apakah bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Pakai data. Bisa lah dalam Yohanes 1 ayat 1 dan juga Yohanes 1 ayat yang ke. Coba di mana aku maha kuasa, di mana dalilnya? Dalilnya untuk dalilnya dengan pernyataannya tentang mengenai kemaukasannya, yang bukan tidak eksplisit itu di dalam Yohanes. Nggak usah muter-muter. Di mana Yesus aku kuasa? Langsung pakai data. Yohanes 1 ayat yang kedua dan juga yang ketiga dan juga Kejadian 1 ayat yang pertama. Langsung itu dibaca, coba di mana aku Yesus maha kuasa, silakan. Bapak mengklaim dengan secara eksplisit tidak begitu, tapi menggunakan dengan interpretasi. Oke, sekarang, saya nanya, saya balik pertanyaannya. Apakah Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Yesus bisa berbuat apa-apa, Kejadian 1 ayat 1. Pakai data, silakan pakai data, silakan. Pakai data. Kejadian 1 ayat 1. Coba, di mana aku bisa berbuat apa-apa dari diriku? Kan tentang pribadinya Yesus Kristus juga dan Baca. tiga pribadi. Jangan kemana-mana. Di mana datanya aku maha kuasa, silakan. 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Baca. Kejadian Yesus belum lahir. Kejadian itu gak ada hubungannya dengan Yesus. Ada hubungan. Di mana Yesus mengatakan maha kuasa, silakan. Macet. Yesus itu adalah Allah. Kejadian 1 ayat 1.
Saya dananya itu di mana Yesus mengaku dirinya maha kuasa. Silakan. Kejadian 1 ayat 1 saya udah kasih tahu. Pada mulanya adalah Allah dan Allah menciptakan langit dan bumi. Saya dananya ucapan Musa itu firman Tuhan. Yang saya tanya Yesus. Karena yang saya tahu, Yesus, kamu maha kuasa. Tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yesus. Silakan pakai data. Kejadian-kejadian, emangnya di situ ada Yesus kejadian. Oh, kamu itu. Iya, tadi saya mengutarakan tentang kenapa saya diambil tanu gimana? Kalian kejang-kejang kan? Ya, Oke, kalian nggak silakan. berani Di kan? mana Yesus Nggak kuasa? berani. Silakan, di mana Yesus Kenapa? kuasa? Kenapa dia mute? Kenapa dia mute? Ya, silakan pakai data. Kenapa dia Silakan. mute? Silakan pakai data. Ya, Ya, silakan. Bro, kalau takut bilang gitu aja. Kalian pun juga di sini berlima pun juga. Kau diminta data. Ustaz tata bukan takut. Saya udah kasih tahu. Kejadian 1 ayat 1, jadi juga Yohanes 1 ayat yang ke Kejadian 1 ayat 1 itu Yesus belum lahir. Matahari aja belum diciptakan. dengar dulu. Gimana? Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Yesus itu adalah Allah. Jadi kalian itu menitik beratkan itu kepada naturnya itu sebagai manusia. Nggak bisa begitu. Jangan kemana-mana. Coba kejadian 1 ayat 1. Nyambung nggak? Nyambung nggak pertanyaan? Coba. Aku menanya, di mana Yesus mengatakan maha kuasa? Kamu pakai kejadian 1. Coba baca ayatnya, coba. Gimana bunyinya? Hah? Ya, Apa? pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Udah gitu aja. Oke. Mana nyambungnya dengan Yesus? Nyambunglah. Dia itu adalah Allah. Dan juga Markus 12 ayat 29. Yohanes pasal 7 ayat. Bang, di mana Yesus mengatakan dia maha kuasa? Silakan. Kalau gak ada bilang aja gak tahu gitu loh, gak ada gitu loh. Gak usah muter-muter. Nah, Yang diminta tahta itu, yang diminta Ustaz tahta itu. Nah, masalah gini, bro. Yang Bro, diminta bro, Ustaz bro, tahta bro, itu bro, di mana bro, Yesus bro, mengaku bro, maha bro, kuasa? bro, bro, Dalilnya. bro, bilang takut bilang aja, ya ya kan? kamu yang takut. Bro, Coba bukan ada. Siapa yang itu takut, adalah- Kak? bro, nggak bisa Botol. ngebantah. Nggak bisa ngebantah bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu sang pencipta, dan Nah, Tuhan itu kamu Maha Kuasa. minta Kalian Ustaz Oke, tahta oke, meminta udah. kamu Oke. menunjukkan ayat di mana Yesus mengatakan dia maha kuasa. Itu yang diminta Oke. Ustaz tahta, bukan takut, botol. Nggak nyambung. ayatnya, aku udah kasih ayatnya, tapi kalian amut dan juga itu Oke, lebih coba, dari satu coba, ayat. baca Juga saya ayatnya, kasih coba. tahu. Coba baca ayatnya. Coba. Penjelasannya juga saya sudah kasih tahu Ya, juga. coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya. Coba baca. Coba baca ayatnya. Coba baca. Coba. Apa? Dibaca ayatnya. Tadi saya sudah baca ayatnya. Apa? Tadi saya sudah baca ayatnya tadi. Apa ayatnya? Iya kan? Apa? Ayatnya. Apa? Tadi saya sudah baca Kejadian 1 ayat 1. Yesus kuasa. Coba. Coba baca. Ya ada 1 ayat 1 juga baca di situ. Coba di mana? Gimana? Yesus kuasa gitu. Ada 1 ayat 1 baca di situ. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Gimana bunyinya? Kita Yohanes 1 hafal ayat itu. ketiga. Ya, Yohanes Bukan pasal itu yang 8 diminta ayat tahta. 28. Ya. Coba. Kalau saya nanya ke Yesus, tunggu. Coba. Bisa nggak kamu cerdas seperti Yesus? Yesus, apakah kamu kuasa? Tidak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Itu yang ada datanya. Yang ada datanya, Yesus nggak bisa apa-apa. Datanya ada Markus 12 ayat 29, Yohanes pasal 17 ayat 3. Baca. Makanya saya Baca, jelaskan baca. sama dengan Bapak. Baca. Makanya saya Woi, jelas- baca, silakan baca. Baca. Mencret, macet. Kamu itu udah paham Bible mau dialog. Semua omongan kamu itu datanya ada puluhan data ke saya. dengar dulu. Nah, Silakan. Markus 12 ayat 29, ya kan? Baca. Yesus hukumnya terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu adalah Esa, menjelaskan tentang bagaimana Tunggu, dia. sudah. Siapa Tuhan di situ? Tuhan itu adalah dia itu pribadi itu Esa, termasuk pribadi Yesus Kristus dan juga Bapa dan juga Roh. Yang saya tanya Tuhan di situ siapa? Allah apa Yesus? Hah? Yesus juga adalah Allah dan juga Bapa adalah Roh Kudus. Bang, yang saya tanya di ayat barusan kamu ucapkan, siapa di situ Tuhan? Allah apa Yesus? Mengartikan bukan letter lek, bukan begitu cara baca Alkitab. Ya saya nanya siapa di Artinya itu situ harus Tuhan? tahu dulu dari original teks. Siapa Tuhan barusan yang kamu baca siapa? Yaitu adalah Yesus Kristus juga, Bapa dan juga Roh Kudus. Baca lagi ayatnya, coba baca lagi. Pahami dulu, ya Tuhan itu Esa itu. Saya nanya di mana di situ Yesus sudah baca ayatnya?
kalian kan? Takut kalian kan? Tuhan itu Isa menjelaskan tentang tiga pribadi, yaitu adalah Allah. Baca ayatnya, Kalian coba. itu takut semua. Takut Baca, kalian semuanya. baca ayatnya, coba baca. Coba baca ayat. Baca ayatnya. Coba baca. Tuhan itu Esa. Oke? Loh, siapa? Tuhan itu Tuhan Esa. siapa di situ? Tuhan siapa di situ? Takut, dia takut. Saya sudah kasih Apa? tahu. Tuhan Markus siapa? 12 ayat 29. Tuhan siapa di situ? Yesus. Tuhan siapa? Coba baca. Tuhan Coba baca siapa kalau itu. dia bilang? Tuhan manusia lah. Manusia kan? Baca coba. Dengar seringil Tuhan Allah kita. Di mana itu Yesus? Di mana itu Yesus? Wong Yesus yang ngomong. Tuhan Allah kita, Tuhanku dan coba ayatnya. Hukum yang utama, dengarlah seriwil Tuhanku dan Tuhanmu, Allah yang Esa. Allah di situ bukan Yesus. Oh, kamu tuh Teman-teman diam ya. mau nipu-nipu, mau nipu-nipu, Yesus itu mau adalah Tuhan, Yesus itu adalah mau Tuhan. Kamu nipu-nipu. nggak bisa bantah. Oke, dadah. Kamu nggak bisa bantah. Ya, panggil pendetamu ke sini. Dah. Nggak ada yang bisa ngalihin saya semua. Kamu Panggil pendetamu aja ke sini. Coba, tahu. Yesus itu Tuhan. Mana datanya? Markus 12:29. Pas dibaca, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di mana di situ Yesus? Wong Allah kita, Tuhan itu. Aduh, dadah katanya. Aduh, kayak gitu mau dialog. Oke, silakan. Yang lain, naikkan. Halo, Bang Yudas? Siap Ustaz. Kemana itu tadi Bang Loading sama Filipus? Iya, kemana? Kemana Bang Loading tadi mana? Sama Bang Filipus? Ini banyak permintaan di bawah Ustaz, tak rapikan dulu. Ayo teman-teman di posting ulang. Love orange jangan lupa biar NRGN Kologos biar oke guys. Oke, cari dulu. Puas nih teman-teman netizen kalau punya oten. Sulit kawan cari oten sekarang kawan. Naikkan dulu, nanti cari yang oten. Yang muslim nanti nanya subahat, tampung, kalau enggak ya turunkan. Iya, ini sampai berat Ustaz. Dari saking banyaknya yang minta ini, tunggu dulu. Tak rapikan dulu Ustaz. Aulang. Ayo sambil lalu teman-teman di post ulang. Pagi Ustadz. Pagi. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Oten Bang. Yang tadi itu pendeta itu Ustadz. Ya mau pendeta mau siapa terserah Bang. Abang agama apa Bang? Ini Pak Jos ini. Udah tahu Ustadz. Oh Pak Jospen. Ya. Oke. Gimana Pak Jospen? Mungkin ada sesuatu terkait Islam aja Pak Jospen. Dulu Pak Jospen, saya merapikan di bawah. Silakan Pak Jos, kalau mau bernarasi silakan. Nanti saya sanggah pakai ratusan Enggak. kata. Mantap. Tadi aku mau naik. Waktu pas ada pendeta itu tadi aku mau naik. Oh, saya nggak tahu. Rupanya dia turun langsung. Kenapa Pak Jos kok tahu kok dia pendeta, tahu dari mana? Sama kami, cuman beda jurusan. Sama kami. Dia Advent itu. Ya udah silakan Pak Jos kalau mau narasi apa saja. Terserah ngomong Enggak, suka-suka udahnya. Tadi aku tadi mau nanggapin mengenai premis-premis yang dibilang Ustadz Tata tadi. Karena udah lama dia minta diskusi sama kita katanya, tapi nggak pernah dia naikkan di tempat dia, makanya saya tadi mau naik.
Terus kalau sama ngapain mau debat kalau sudah sama? Apanya mau ditangkap? Tapi dia penganut Tritunggal. Aku nggak penganut Tritunggal, Ustadz. Dia mirip Ibu Derni. Oh iya iya. Bu dan nih Pati oh. Selamat pagi Bang. Pagi. Agama Bang. Islam. Siap. Ada pertanyaan Bang? Bang, ini bahas tentang agama orang ya? Iya. Enggak bahas agama orang. Biarin aja. Iya, terus. Kenapa makin kesini saya buka TikTok banyak yang orang bahas tentang agama orang? Bang, ya mereka Apa? juga sama, Bang. Mereka juga memang grup dialog gitu. Mereka membahas kita membahas mereka. Sama, terus kenapa? Wong itu komal dialog memang. Kalau Anda ingin Ustadz, boleh aku jawab? dia apa komal joget-joget. Loh, ini joget-joget semua ya. Ya wong memang acaranya karaokean Boleh aku gimana? jawab, Ustadz? Ya, silakan. Boleh aku jawab ya? Ya, silakan. Ustadz, Tunggu dulu Pak Jospen. Tunggu Apa, Pak? Pak Jospen. Pak Jospen, tunggu sebentar Bang. Evata Muslim atau Kristen Bang? Puji Tuhan Kristen. Oke, tunggu dulu sabar ya Pak Jos. Tunggu dulu Pak Jos. Biarin ini Pak Jos. Biarin aja Pak Jo jawab aja dulu. Silakan Pak Jo. Oh iya. Lanjut Pak Jos. apa Pat Korela? Ya, Mbak Pat Korela. Ingat, pada akhirnya kita semua akan seluruh penghuni planet bumi ini akan mempertanggungjawabkan iman kita masing-masing. Dan ini adalah cara Tuhan dan kemajuan teknologi ini, termasuk AI saya bilang ya, AI itu adalah cara Tuhan untuk memberikan pengetahuan kepada penghuni planet bumi untuk mengenal siapa Tuhan kita itu. Nah, jadi di salah satu tanda bahwa Yesus mau datang kedua kali adalah bahwa kerajaan berita Injil akan diberitakan kepada seluruh dunia, baru tibalah kesudahannya. Jadi kalau saya lihat dengan makin banyaknya komal-komal yang mendiskusikan iman kekristenan, itu bagus, saya bilang positif. Entah dengan cara hujat, entah dengan cara menghina, entah dengan cara apapun itu namanya, itu adalah cara Tuhan untuk membuka pekabaran Injil. Karena pada akhirnya pengenalan Tuhan itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing kita. Jadi itu saya dukung ini. Saya dukung sekali ini komal-komal Muslim ini. Terima kasih Ustadz. Oke. Silakan. Jadi sahabat Bang, kalau Oten mau bertanya atau mau dialog, silakan. Ya, saya tanggapi dulu Pak Yos tadi. Tapi kan dulu Pak Yos. Hah? Kapan Kem? Pak Yos na on cam. Saya disuruh on cam gimana? Jadi dia tidak mau debat dulu. Kalau dia mau debat dengan saya, tak suruh pan Kem Pak Jos. Atau mau Kan kita mau diskusi, bukan masalah lihat-lihatan. Tunggu. Ini sudah perjanjian kekal antara saya dengan netizen, NRG, Nkhorogos. Yang naik Otennya open cam guys gitu. Silakan. Itu Pak Jos open cam. Saya tanggapi dulu satu ayat dibagi Pak Yos. Nanti saya pegang apa ya Ustaz? Galatia 1 ayat 8 Pak Yos. Sekalipun malaikat dari surga memberitakan Injil yang lain daripada yang telah kami beritakan, terkutuklah dia. Itu diingatkan Pak Yos. Itu yang dilakukan oleh komal-komal Islam Pak Yos. Oke, saya tangkapin. Jadi kalau Islam yang menyampaikan jujur, siapa itu Yesus? Utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Siapa yang mengutus? Allah Bapa, Yohanes 5:37. Siapa itu Bapa? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Apa tugasnya Yesus? Melakukan perintah Bapa, Yohanes 14:31. Melakukan kehendak Bapa, Yohanes 6:38. Menyampaikan firman Tuhan, Yohanes 3:34. Yesus Nabi, Markus 6 ayat 4, Lukas 13:33. Kalau ingin hidup yang kekal, selamat, mentuhankan Allah satu-satunya dan Yesus sebagai utusan. Jadi kalau Islam yang menyampaikan Injil jujur, coba Kristen ditanya, muter-muter. Benar
benar memang itu. Berarti Tapi Yesus bukan jangan Tuhan. lupa satu ayat, Ustaz. Berarti Yesus Tuhan apa Yesus bukan? katakan, aku bukan dari dunia ini, tapi aku datang Oke, dari apa? oke, saya Dari paham. surga. Memang benar. Dia Mereka diutus. juga Apa? bukan dari dunia. Mereka juga Ya. bukan dari dunia. Yohanes 17 Ya. ayat 14. Ya, Mereka bukan dari murid-murid dunia. Yesus. Ya, ketika kami mengikut Yesus, maka dikatakan dalam Galatia 3 ayat 20, kewarga negara kami bukan lagi di dunia, Pertanyaannya- Ustaz, tapi di surga. Itu Ya, berarti maksudnya. pertanyaannya- Kami bukan pertanyaannya- lagi di dunia, tapi kami kewarga negara kami di surga. Sehingga hidup kami hidup adalah Gak usah kemana-mana. Berarti Yesus itu Tuhan atau utusannya Tuhan? ya dua-dua lah. Tadi kau sudah bacakan ayatnya ketika dia diutus. Bukan Tuhan berarti. Ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, kan dikatakan dia manusia. Berarti bukan Tuhan. Makanya 2 Yohanes 1 ayat 7, barang siapa yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, dia terkutuk. Jangan muter-muter. Intinya Yesus Tuhan atau bukan? Sekarang Yesus Tuhan. Kau tanyakan yang sekarang kan, bukan 2000 tahun yang lalu kan? Oke, Makanya pakai- diskusi dengan umat Umi, Ustaz, Ya udah, bedakan masa lampau dan masa sekarang. Udah, Itu pakai yang kalian data. tidak bisa bedakan. Intinya pakai data. Di mana Yesus itu Tuhan? Silakan. Pakai ayat yang mana? Dia Tuhan. Silakan. Yohanes 4 ayat 26. Coba baca. Baca, akulah dia Yesus. Ketika dia dengan perempuan Samaria, siapakah dia? Mesias. Yohanes, saya bacakan di atas ya. Yohanes 4 ayat 23 yang dikatakan di situ Yesus Tuhan. Kan kalau saya pakai Matius 7 ayat 21, katakan kamu berseru, kan ini ayat-ayat andalan kalian. Kamu mengatakan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan tidak akan masuk ke dalam. Udah langsung satu-satu. Coba di mana Yesus Tuhan? Coba satu-satu dulu kita bahas. Ayo. Ayat yang mana yang kamu bahas? Silakan. Yohanes 4. 2 mulai ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, hai Ustaz Takta. Kami menyembah apa yang kami kenal, karena keselamatan bukan berasal dari orang Arab, tapi dari orang Yahudi. Berarti siapa yang disembah di situ? Yang mereka kenal siapa Tuhan itu di situ? Di ayat. Ya makanya saya baca sampai di bawah, makanya jangan tersesat. Kalau kalian baca satu ayat per ayat, itu sama dengan Al-Quran, tidak ada konteksnya. Jangan samakan Bibel dengan Al-Quran, tidak pakai konteks. Udah, Open Cam, silakan. Kamu dari tadi. Coba Tuhan yang dikenal siapa di situ? Yesus mengatakan Tuhan yang dikenal. Ya, saya bahas sampai di bawahnya, tidak sama Al-Quran ini. Ini kan ada konteksnya. Namun aku akan segera tiba waktunya, dan itu adalah sekarang. Penyembah benar akan menyembah Allah. Bukan menyembah Allah. Menyembah Bapa. Menyembah Allah. Tuhan yang Germika, bukan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari penyembah demikian. Elohim itu sat. Elohim itu ada roh, bukan sat ya, aduh. Dan mereka yang menyembah Elohim harus menyembah dalam apa? Dalam sat dan kebencian. Salah. Dalam sat dan dalam. Berarti Tuhan yang dikenal itu saya Yesus atau Bapa? Silakan. Ya, silakan. Teks Alkitab beda dengan konteks Al-Quran ayat 1 sama. Terus, silakan. Ya, wanita itu berkata, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Tuhan itu akan datang, dan bila Tuhan datang, dia akan memberitakan segala. Di mana di ayat itu Mesias yang adalah Tuhan? Di mana datanya? Di ayat itu coba. Jangan pelintir-pelintir ayatnya. Ya, saya baca diam ini firman Tuhan dibaca ini, bukan Al-Quran. Kalau akan bisa dipotong-putus. Anda barusan itu keliru bacanya. Di mana Mesias Tuhan di situ? Silakan. Mesias yang disebut Kristus Tuhan itu akan datang, dan bila dia ada Tuhannya, enggak ada Tuhan di situ. Enggak ada kata-kata Tuhan di situ. Kamu nambah-nambah. Coba baca lagi. kitab yang kami buat. Open cam, coba tampilkan ayatnya, coba open cam. Di mana di situ ada Tuhan, coba. Kan dulu Barseung Kemten. Kan tadi kau tanyakan di mana Yesus Tuhan. Ya, kamu nipu. Sudah ada mau open cam, bacanya salah-salah, ditambah-tambah. Yaitu Mesias Tuhan katanya.
Wong nggak ada di kalimatnya di situ. Cuma Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Apa itu Mesias? Coba baca KBBI. Apa itu Mesias? Mesias itu raja, nabi, pemimpin, bukan Tuhan. Sebagaimana Musa. Musa itu Mesias. Mesias itu pemimpin, penyelamat. Halo Tata, salam kenal Tata. Nah, silakan. Apaan Ken? Tata ganteng.